Di suatu hari, hiduplah seorang ratu salju yang cantik di suatu tempat nun jauh di sana. Ia tinggal di istana dengan bangunan terbuat dari es. Ia memiliki anak-anak yang ia culik untuk membuat patung dari es. Setiap hari, di siang harinya, semua patung itu meleleh satu demi satu. Lelehan es itu untuk memberi minum serigala putihnya sebagai penjaga dari istananya dan ratu tersebut. Aku rindu rumahku. Apa kau ingat kenapa kita di sini? Aku juga tidak mengingat apa-apa. Tapi kita jangan berisik. Kalau ratu mendengar bisa berbahaya. Di sana ada juga seorang pangeran yang berhati mulia di negeri yang sama. Ketika pangeran bernama William ini mengetahui bahwa semua anak-anak di negerinya telah diculik oleh ratu, ia langsung menunggangi kuda kesayangannya dan segera pergi mencari anak-anak. Setelah perjalanan yang panjang, pangeran tiba di suatu tempat di mana ada sebuah taman yang besar. Kau pasti lelah, sahabat setiaku. Kita istirahat dulu. Ketika ia memasuki taman, ia melihat bahwa semua bunga langsung layu. Ketika ia menyentuh salah satu dari bunga itu, asap hitam mengelilinginya. Dan bunga itu berubah menjadi seorang penyihir. Orang asing, apa yang kau lakukan di tamanku? Maafkan aku tidak tahu bahwa tempat ini milikmu. Aku sedang mencari istana Ratu Salju. Apa kau tahu di mana tempatnya? Sang penyihir yang bernama Kara merasa terkejut ketika ia mendengar nama dari Ratu Salju. Tapi ia tidak menunjukkannya pada pangeran. Aku belum pernah mendengar nama ratu itu, begitupun istananya. Bawa pergi omong kosongmu dan pergi dari sini. Ini bukan omong kosong. Ratu itu telah menculik anak-anak dan mengurungnya di istananya. Dan kau harus menolongku. Jangan pernah bicara tentang ratu itu lagi. Cepat pergi dari sini, sekarang. Kau mengenalinya dan kau tahu juga dia berada di mana. Tolong katakan padaku, di mana dia? Penyihir Kara sudah tidak tahan lagi dan langsung merubah kuda dari Pangeran William menjadi patung kuda dengan sihirnya. Ia sangat terkejut. Hei, apa yang kau lakukan pada kudaku? Kalau kau tidak ingin berubah juga menjadi patung es, cepat pergi dari sini. Hati-hatilah dengan kudamu itu. Dia akan meleleh atau kau akan kehilangan kudamu. William segera membawa pergi patung kuda dan ia berlari ke dalam hutan dengan ketakutan. Sementara itu, seekor elang besar dengan sayap yang putih melihatnya dan terbang menuju pangeran. Hah? Kau adalah si legenda elang putih dan kau adalah pangeran di negeri ini? Kenapa kau berlari ketakutan ke dalam hutan? Tolonglah aku, elang putih. Aku harus pergi ke istana Ratu Salju. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Kenapa kau ingin ke sana? Pangeran menceritakan kepada elang apa yang terjadi. Sang elang akhirnya setuju membawanya ke istana tersebut. Masukkanlah patungmu ke dalam buluku. Agar ia tetap beku, aku akan lakukan yang terbaik agar tak meleleh. William segera melompat ke punggung elang. Mereka berdua terbang bersama ke angkasa. Setelah melewati beberapa awan, tak lama mereka akhirnya tiba di istana Ratu Salju. Usaha pangeran, ia tetap tak dapat membuka pintu es istana tersebut. Mundurlah pangeran, kau butuh sayapku yang kuat untuk membuka pintu itu. Tapi saat kau di dalam, berhati-hatilah, karena jika aku berhenti mengepakkan sayapku, pintu itu akan tertutup. Dengan kepakan sayapnya yang cepat, sang elang berhasil membuka pintu istana yang berat itu. Dan Pangeran William segera memasuki istana. Di dalam yang begitu dingin dan senyap. Anak-anak, kalian di mana? Ratu Salju mendengar suara dari pangeran. Kalian di mana? Ia terlihat marah ketika menyadari ada orang asing dalam istananya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di istanaku? Di saat pangeran melihat sosok ratu, ia terpesona dengan kecantikannya. Ia bahkan tak bisa berucap satu kata pun. Dan ia memandanginya dengan terpesona. Di sisi lain, sang ratu menggoyangkan tongkat sihirnya, membuat potongan es yang tajam. Kuperintahkan kau segera pergi meninggalkan istanaku, atau kau akan kurubah menjadi es. Tolong, berhenti. Anak-anak,
Anak-anak yang telah kau culik itu harus kembali pada keluarganya. Lepaskan mereka. Ratu mulai melemparkan potongan es itu pada pangeran. Ketika pangeran sedang berlari menghindari lemparan es tersebut, ia melihat anak-anak memperhatikannya dari balik patung yang besar. Sementara itu, sang elang terus mengepakkan sayap putihnya terus-menerus. Patung kuda yang ada di sayapnya terlempar ke dalam istana. Pangeran kebingungan, apakah ia harus menyelamatkan patung itu atau menyelamatkan diri dari serangan sang ratu. Ia mau menyelamatkan kudanya. Ketika ratu menjebak, patung itu masuk ke dalam balon es dan menarik ke arahnya. Ketika ia memegang patung itu, ia sangat terkejut. Ini kuda berubah menjadi es. Sebuah mantra. Aku tahu mantra dari mana. Penyihir kara. Ya. Ratu berterima kasih pada patung yang ada di tangannya. Mengingatkannya ketika ia masih kecil. Ia memiliki hati yang penuh kasih dan sayang. Anak-anak yang lain sangat takut dengan gadis kecil misterius yang telah membuat bunga mekar setelah disentuhnya. Mereka tak mau main bersama. Karena merasa kesepian di sepanjang waktu, gadis kecil itu mendatangi taman yang penuh dengan bunga-bunga. Di suatu hari, ia memetik semua bunga yang ada di taman. Ternyata, taman itu adalah milik penyihir jahat kara. Tiba-tiba, penyihir itu muncul di hadapannya dan mengutuknya dengan tongkat ajaib. Sejak hari itu, Ratu Salju tak pernah lagi merasakan cinta kasih di hatinya. Itu sebabnya ia menolak kata cinta dan mulai menculik semua anak-anak kecil yang bahagia di negeri itu. Tolong jangan sakiti dia. Apa kau pernah memiliki sesuatu yang kau cintai? Jangan sebut kata itu di sini. Apakah hatimu telah membeku? Ketahuilah arti cinta itu. Cinta sesuatu yang besar dan paling berharga. Di saat pangeran sedang berbicara pada ratu, anak-anak merasakan kehangatan lagi dari cinta. Dengan begitu, mereka mengumpulkan kekuatan dan diam-diam kabur dari istana. Ratu bahkan tak memperhatikan anak-anak yang sedang kabur karena ia merasa marah. Pergi, patung ini jadi milikku. Aku tidak akan menyerahkannya. Ratu melanjutkan membuat potongan es dari sihirnya untuk dilempar ke William. Pangeran segera berlari meninggalkan istana, tetapi satu dari lemparan es itu mengenai kakinya. Ia terluka. Ia berlari menuju sang elang. Dan serigala putih milik sang ratu juga melihat apa yang sedang terjadi. Ikut mengejar untuk menangkap anak-anak. Seraya sang pangeran berhasil menaiki punggung sang elang bersama anak-anak dan terbang jauh. Serigala putih itu terlihat kesal. Pangeran memikirkan patung kuda kesayangannya, tapi hatinya memikirkan kecantikan dari sang ratu salju. Dan di hari itu, sang ratu menyadari sebuah nilai dari cinta sejati yang masih jauh di sana.